Menjelang Ramadan, Dinas Sosial Kabupaten Waikanan memastikan keluarga penerima manfaat bebas membelanjakan uang bantuan ke toko atau warung terdekat. Namun Dinas Sosial melarang penerima manfaat membelanjakan uang bantuan di luar kebutuhan pokok. Ratusan orang warga penerima manfaat di Kampung Bumi Baru, Tanjung Raja Sakti, Kabupaten Waikanan mulai memperoleh kucuran dana sebesar Rp600.000 per orang. Penyaluran bantuan dilakukan pihak kantor pos. Petugas kantor pos dengan mendatangi lokasi kampung agar masyarakat mudah menerima manfaat. Sebelumnya bantuan berupa sembako dan menggunakan kartu bantuan untuk mengambil haknya di lokasi yang sudah ditentukan, namun belakangan cara seperti itu sudah berubah. Keluarga penerima manfaat memperoleh uang tunai sebesar Rp600.000 per kepala keluarga. Penyaluran bantuan uang tunai ini diharapkan menjadi formula yang disukai warga karena lebih mudah dan bisa digunakan untuk kepentingannya. Dengan cara komunitas maupun antar langsung ke rumah. Oh gitu. Yang dilakukan oleh kantor pos. Oh gitu ya. Nah kemudian penyaluran kegiatan hari ini terkait dengan apa untuk yang periode ini? Hari ini komunitas di Kampung Bumi Baru, terus Tanjung Raja Sakti. Oh gitu. Oke. Untuk penerimanya sendiri ada berapa yang di sini Pak yang disalurkan? Ya untuk Kampung Bumi Baru ada 140 KPM. Nah, kemudian tadi kita lihat ada satu yang bermasalah, itu bisa dijelaskan Pak? Itu karena mewakili orang tuanya, namun mereka tersebut tidak ada dalam KK tersebut, jadi tidak cocok, sketsa wajahnya tidak cocok dengan data yang ada gitu. Oh gitu. Nah, kemudian untuk penyaluran kali ini kan dia tidak melalui kartu, tapi langsung disalurkan melalui kantor pos. Bisa dikasih keterangan sedikit Pak terkait hal ini Pak? Nah ini langsung kita, tadinya kan berbentuk sembako itu Mas. Nah sekarang ini berbentuk tunai, jadi KPM tersebut bisa membelanjakan di warung manapun yang mereka sukai, tidak harus di warung ataupun dimanapun. Yang penting dibelanjakan terkait dengan kebutuhan berbentuk sembako. Gitu. Oke, bisa disampaikan juga terkait dengan keterlibatan rekan-rekan kepolisian dalam pembagian kali ini? Untuk rekan-rekan kepolisian ini dalam bentuk pengawalan mereka. Bantuan pangan non-tunai BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan. Penyaluran bantuan pangan secara non-tunai lewat BPNT mengacu pada 4 prinsip umum. Pertama, mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM. Kedua, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memanfaatkan bantuan, kapan dan berapa banyak bahan pangan yang dibutuhkan. Juga termasuk kebebasan memilih jenis dan kualitas bahan pangan berdasarkan preferensi yang telah ditetapkan dalam program ini. Ketiga, mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM. Keempat, memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan KPM. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari BPNT yaitu meningkatnya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
Kedua, meningkatnya transaksi non-tunai sesuai dengan program Gerakan Nasional Non-Tunai yang digagas oleh Bank Indonesia. Ketiga, meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan strategi nasional keuangan inklusif. Keempat, meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial. Dan kelima, meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Berikan pilihan kita, jangan takut karena ada prosedur yang sudah Hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pesta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Keindahan yang harus Anda jelajahi. Sebuah warisan alam. Membentuk lanskap menakjubkan. Perjalanan saya akan saya lanjutkan kemana lagi? Di Geopark Indonesia. Pada hari dan jam berikut hanya di iNews. iNews Malam setiap hari pukul 10 live. Muncul kembali setelah 3 tahun menghilang, pasti ada sesuatu yang baru. How to be a good listener. Harus menjadi teman yang baik untuk semua orang. Ada sesuatu yang mungkin akan jadi value lain yang tidak di-share kemanapun. Good friend for everyone. Hanya di iNews. Di sini Anda mendapatkannya. I'm back. Manusia turut terikat dengan waktu, tapi berusaha berkomunikasi. Diplomasi gaya trendy jadi sarana efektif mengupas isu para tokoh yang inspiratif. Helmi Yahya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior. Ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku, aku pegung,
warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Monitor. Jadi bisa dibilang memang hanya di iNews. Sistem baru penyaluran bantuan pangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai. Bantuan sosial non-tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Program ini juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan formal di perbankan sehingga mempercepat program keuangan inklusif. Penyaluran bantuan sosial secara non-tunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi. Kartu elektronik yang dimaksud dapat digunakan untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko sesuai harga yang berlaku. Sehingga rakyat juga memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat tetapi juga protein seperti telur. Untuk menyalurkan bantuan sosial non-tunai ini diawali dengan pendaftaran peserta keluarga penerima manfaat yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waikanan Bismi Janadi mengatakan dari total penerima bantuan PKH dan BPNT sekitar 87.245 kepala keluarga yang tercatat. Hanya tinggal sekitar 87.349 kepala keluarga belum menerima manfaat dari Kementerian Sosial. Pemkab Waikanan berupaya segera menyalurkan bantuan agar program pemerintah pusat selesai dilaksanakan. Menurut Bismi, ada perubahan dalam melakukan penyaluran bantuan. Jika sebelumnya keluarga penerima manfaat menggunakan kartu sembako untuk mengambil bantuan di kios yang telah ditunjuk, tahun ini berubah.
Penerima manfaat langsung mendapatkan uang tunai dengan besaran Rp600.000 per kepala keluarga, disalurkan pihak kantor pos ke masing-masing kampung dengan kawalan polisi. Dari Dinas Sosial, kemudian dari pemerintah Kabupaten Waikanan, itu selalu menyampaikan dan telah menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa KPM, penerima BPNT itu bebas untuk belanja di mana saja. Jadi tidak harus di warung, tidak harus di warung-warung yang telah ditentukan, tidak bisa. Itu bebas dia mau belanja di mana saja. Tetapi diimbau agar tetap beli sembako. Jadi tidak ada yang beli rokok, tidak ada yang beli alat bedak segala macam itu nggak bisa. Tetap diberikan, harus dibelikan sembako seperti itu. Oke, untuk dengan adanya polemik ini mungkin akan dikeluarkan surat edaran atau apa lagi? Mungkin untuk memperjelas ke seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, karena ini prosesnya masih panjang, supaya tidak ada intimidasi. Dan KPM itu kalau mau diintimidasi mereka tahu bahwa mereka itu bebas memilih belanja di mana saja. Mungkin akan kami keluarkan surat pemberitahuan kepada aparat kampung, kepada masyarakat, agar masyarakat itu bebas untuk belanja di mana saja. Jadi tidak ada pihak manapun yang akan memaksa untuk belanja di suatu tempat tertentu seperti itu. Kali ini KPM tidak lagi mengambil bantuan melalui kios menggunakan kartu e-sembako. Mereka sekarang bebas memilih membelanjakan uang bantuan ke toko manapun. Namun Dinas Sosial melarang penerima manfaat menggunakan uang bantuan untuk membeli di luar kebutuhan pokok. Diharapkan pamong setempat bisa mengawasi masyarakatnya agar bijak membelanjakan uang bantuan khusus untuk kebutuhan hidup. Selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior. Ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku, aku pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Motivasi. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Membingkai dinamika yang terjadi di penjuru dunia dan berbagai fenomena mancanegara teraktual. Pastikan Anda tidak melewatkan isu internasional terlengkap. Dalam International News pada hari dan jam berikut hanya di iNews. Tingkat kepuasan kinerja terhadap pemerintahan. Menjadi rangkuman informasi yang menemani waktu istirahat malam Anda. Dibawakan secara lengkap dan mendalam dari dalam dan luar negeri. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo di menampilkan berita terhangat yang terjadi sepanjang hari. Mabes TNI hingga saat ini masih menunggu jawaban resmi terkait pencekalan Panglima TNI Jenderal dalam iNews Malam setiap hari pada jam berikut hanya di iNews. Ini berita ekonomi, baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update
di iNews. Inilah iNews yang selengkapnya. Merangkum sebuah peristiwa, kemacetan akan berkurang banyak. merangkum sebuah realita, Status awas upacara purnama keempat atau purnama kapal. merangkum berbagai informasi. Update kabar terbaru bersama ragam berita yang hadir di tengah aktivitas siang Anda. iNews Siang, pada hari dan jam berikut, hanya di iNews. Indonesia bangga, hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Resta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Berikan pilihan kita, jangan takut karena ada prosedur yang sudah hanya di iNews. Selain bantuan untuk keluarga penerima manfaat, pemerintah juga menyalurkan bantuan untuk pedagang kali warung dan nelayan atau BPPKL-WN terdampak COVID-19. Pedagang kaki lima dan pemilik warteg memperoleh bantuan sebesar Rp600.000 dengan catatan bukan penerima bantuan produktif usaha mikro. Mekanisme pendataan dilakukan melalui aplikasi TNI maupun Polri dalam membantu proses penyaluran. Salah satu syarat program BTPKL-WN diberikan untuk masyarakat yang berada di wilayah PPKM level 4. Di Waikanan tercatat ada sekitar 15.000 kepala keluarga menerima bantuan BPPKL-WN. Penyerahan bantuan dilaksanakan di Aula Kodim 0427 dihadiri Bupati Waikanan Raden Adipati Surya. Bupati berharap penerima program BPPKL-WN bijak menggunakan uang bantuan sebagai tambahan usaha modal dan tidak digunakan untuk keperluan yang kurang penting. Warga penerima merasa bersyukur bantuan diberikan menjelang Ramadan. Uang bantuan bisa digunakan untuk tambahan usaha modal memasuki Hari Raya Idul Fitri. senang, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah senang. Senang ya? Oke. Senang di sini apa di kantor pos? Apa? Pengambilannya lebih enak di sini atau di kantor pos? Di sini. Di sini. Kenapa? Ya karena dekat dari rumah. Kami warga Kabupaten Waikanan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Panglima TNI atas bantuan yang diberikan kepada kami. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami. Ya Pak Slamet Riyadi tahu nggak ini hari ini lagi mau ngambil apa ini? Ngambil bantuan Pak. Ngambil bantuan apa? BPNT ya. Oke. Ya Pak, untuk tahun ini kan sudah ada terjadi perubahan nih, tidak melalui kartu lagi. Nah, Bapak setuju yang melalui kartu atau terima uang tunai langsung seperti ini? Setuju yang terima tunai ini Pak, karena kita ini kan bebas, warung di mana-mana kita bisa belanja gitu. Oh gitu.
gitu. Kemudian Bapak tahu nggak apa namanya uang ini untuk dibelikan apa? Tahu Pak, sembako. Untuk sembako ya. Jadi Bapak setuju yang mana tadi? Bisa diulang Yang lagi? setuju yang ini Pak, yang kok langsung tunai duit itu. Oh, langsung tunai uang ya. Oke. Karena apa Pak? Ya, karena kita ini kan bebas mau belanja di warung, di mana tempat saya yang dekat gitu loh Pak. Enggak kejauhan maksudnya. Siti Rohaya, warga Dusun 5 Tanjung Raja Sakti. Dusun 5 Tanjung Raja Sakti. Ya Bu, hari ini Ibu mengambil bantuan apa ini? BPNT Pos. BPNT tunai ya, melalui kantor pos ya. Oke. Ya Bu, ini kan disalurkan oleh kantor pos ke kampung ya, melalui komunitas penerima KPM. Nah ini selaku penerima KPM BPNT ini, apa nih tanggapannya terkait dengan penyaluran ini? Tanggapan saya lebih mudah kita dapat bantuan itu lewat rekening Pak. Soalnya kalau bantuan lewat rekening itu kita itu lebih memaksimalkan bantuan itu atau lebih bisa membeli sembako di warung yang sudah tersedia. Jadi kalau di uang tunai seperti ini kita tuh susah. Jadi nggak tepat sasaran. Biasanya kalau di warung itu kan kita sudah ada harus beli yang ada karbohidratnya, terus proteinnya, kemudian vitamin, mineral itu sudah tersedia di warung. Proses pemberian bantuan dibuat cukup sederhana dan mudah bagi penerima. Pelaku usaha hanya cukup datang ke lokasi pembagian bantuan dengan melampirkan nomor induk kependudukan, baru dicocokkan dengan data yang sudah tercatat di dalam aplikasi. Program bantuan BT PKLWN tahun ini menyasar 212 kabupaten dan kota dan diharapkan dapat menggerakkan kembali ekonomi masyarakat tingkat bawah untuk menjaga daya beli, keberlangsungan usaha dan menghidupkan kembali pasar mikro, terutama PKL dan warung pasca pandemi. Dalam menyalurkan bantuan ini, pemerintah bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk menjaga validitas data penerima yang benar-benar berhak dan keamanan selama program ini berjalan.